Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unaisi Suci Famelia dengan NIM 2386206014 dari Prodi PGSD semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas penilaian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Ibu Erni Mariana SPD MPD. Video ini berisi rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran IPS untuk siswa kelas 3 SD dengan materi bab 1 tentang lingkungan. Langsung saja kita mulai untuk videonya. Halo, selamat pagi ya semuanya. Bagaimana untuk pagi ini? Baik, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, kita kayaknya harus ice breaking dulu ya, supaya sebelum memulai pelajaran kita semangat. Ikutin ibu ya, tepuk semangat. Semangat. Gimana, udah semangat belum mau mulai pelajarannya? Baik, langsung saja ibu akan memulai materinya. Kalian tahu nggak hari ini ibu akan menjelaskan tentang apa? Baik, ibu akan menjelaskan tentang lingkungan. Apa sih yang kalian ketahui tentang lingkungan? Ternyata lingkungan itu bisa ada dua loh. Yang pertama lingkungan alami dan kedua lingkungan buatan. Langsung saja ibu akan menjelaskan lingkungan alami ya. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang terbentuk secara alami tanpa campuran tangan manusia. Komponen-komponen lingkungan alam seperti air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, gunung, dan laut, dan sebagainya. Lingkungan alam menyediakan berbagai sumber daya yang sangat penting untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Misalnya, hutan yang menghasilkan oksigen, sungai menyediakan air untuk kehidupan sehari-hari, dan juga tumbuhan dan tanaman untuk kehidupan konsumsi kita sehari-hari. Contoh lingkungan alam seperti gunung. Gunung itu terbentuk dari aktivitas tektonik bumi. Lalu ada sungai dan danau, terbentuk dari aliran air. Selanjutnya ada hutan, tempat tinggal bagi flora dan fauna. Laut dan pantai menjadi sumber kehidupan dan pengatur iklim. Ciri-ciri lingkungan alam terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, bersifat dinamis dan tidak bisa berubah karena proses alam seperti erosi, gempa bumi, atau perubahan iklim itu terjadi secara alami. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya menjadi tempat tinggal alami bagi makhluk hidup, memiliki peran penting juga dalam menjaga keseimbangan ekosistem kita. Kalian bisa bayangin gak sih kalau di bumi ini gak ada yang namanya seperti pohon, seperti matahari, atau seperti pantai, gunung. Nah, gimana ya? Kan pohon itu yang bisa menghasilkan oksigen. Lalu kalau nggak ada pohon, oksigennya nggak ada dong. Nah, di gambar ini adalah contoh lingkungan alam seperti pantai, gunung, dan juga air terjun. Nah, yang kedua ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan manusia dan dimodifikasi untuk kepentingan kita, seperti rumah, bangunan, stadion. Nah, itu kan buatan manusia nih. Contohnya kayak rumah untuk tempat tinggal kita, stadion untuk tempat berolahraga, gedung untuk tempat bekerja. Jadi, lingkungan buatan dibuat agar lebih sesuai dengan aktivitas dan kepentingannya. Contoh lingkungan buatan seperti perumahan untuk tempat tinggal kita, sawah dan lahan. Nah, itu sawah dan lahan itu termasuk buatan manusia loh, karena itu tempat pertanian untuk menyambung kelangsungan hidup. Lalu jembatan dan jalan raya sebagai penghubung untuk infrastruktur transportasi. Lalu untuk selanjutnya gedung dan perkantoran untuk aktivitas ekonomi. Ciri-ciri lingkungan buatan yaitu dibentuk atau dimodifikasi oleh manusia, memiliki tujuan atau fungsi tertentu,
dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Lalu yang terakhir biasanya tidak bisa kembali menjadi lingkungan alam tanpa proses rehabilitasi. Nah, ini adalah gambar contoh lingkungan buatan dari manusia seperti stadion, gedung, dan juga bandara. Nah, jadi kalian udah paham belum apa perbedaan antara lingkungan alam dan buatan? Nah, minggu kemarin Ibu kan sudah bilang untuk membawa buku gambar dan pewarna. Jadi, tugasnya kalian harus menggambar lingkungan alam atau buatan yang kalian sukai. Contohnya, gunung, sawah, gedung, atau lapangan sepak bola. Baik anak-anak, apakah sudah selesai tugas menggambar kalian? Nah, jika sudah selesai, kalian bisa loh tukar sama teman-teman kalian, biar teman kalian itu tahu lingkungan alam apa atau lingkungan buatan apa yang paling kalian sukai. Jadi, untuk kesimpulannya, lingkungan alam dan lingkungan buatan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Lingkungan alam menyediakan sumber daya, tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup, sedangkan lingkungan buatan hadir sebagai hasil kreativitas manusia untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Keduanya harus dijaga agar tetap seimbang dan berkelanjutan, karena kelestarian lingkungan adalah kunci dari keberlangsungan hidup di bumi ini. Terima kasih, selesai sudah materi pembelajaran tentang lingkungan. Semoga apa yang Ibu jelaskan untuk kalian bermanfaat ya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah video rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran IPS untuk siswa kelas 3 SD bab 1 lingkungan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.